kita akan membahas tentang hadis qudsi yang kelima dari Sahih hadis qudsi, hadis tentang anjuran untuk berinfak. Silakan bagi yang sudah punya buku Sahih Dhaif hadis qudsi dibuka halaman 43. Diriwayatkan dari sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, anfik unfik alaika, berinfaklah, niscaya aku akan membalas infakmu, kata Allah. Wa qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadullahi mal'a la taghiduha nafaqatun sahaul laila wan nahar. Tangan Allah Subhanahu wa taala penuh tidak berkurang dengan nafkah yang diberikan, dan dia senantiasa mencurahkan karunia di malam dan siang hari. Wa qala ara'aitum ma anfaqa mundhu khalaqas samaa'a wal arda fa innahu lam yaghid ma fi yadihi. Tahukah kalian apa yang telah Allah infakkan sejak penciptaan langit dan bumi? Sesungguhnya hal itu tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Wa biyadihil mizanu yahfidhu wa yarfa'u, dan di tangannya mizan yang mampu dia merendahkan dan dia tinggikan. Hadis ini adalah hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya nomor 4684. Sehingga kesahihan hadis ini tidak dipertanyakan karena dikeluarkan oleh imam di dalam ilmu hadis, yaitu Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Dari hadis yang mulia ini, akhwati fillah rahimani wa rahimakunallah, kita bisa mengeluarkan 6 pelajaran, 6 faidah yang berharga yang bisa kita keluarkan, yang bisa kita dapatkan dari hadis tentang anjuran untuk berinfak ini. Silakan ditulis. Pelajaran yang pertama adalah anjuran untuk berinfak. Anjuran untuk berinfak. Anjuran untuk berinfak. Pelajaran yang pertama ini terambil dari bagian awal hadis, qala Allahu azza wa jalla anfik. Allah azza wa jalla berfirman, berinfaklah. Infak adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman, terutama sebelum datangnya ajal kematian mereka. Karena ketika ajal kematian telah datang, manusia tidak ingin aset yang selama ini dikumpulkan, harta yang selama ini dicari dan disimpan, berpindah kepada orang lain. Maka biasanya ketika seorang akan meninggal dunia, dia mengalami sakit yang dia merasa akan dekat ajal dengan yang akan datang, ajal kematian menjemputnya, maka dia akan dengan rela, dengan mudah menginfakkan hartanya. Maka sebelum datangnya saat seperti itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menginfakkan harta mereka sebelum datangnya ajal kematian. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Munafikun pada ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب
فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Kata Allah Subhanahu wa taala, infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepada kalian. Yang dikatakan infak adalah seorang mengeluarkan hartanya. Berbeda dengan sedekah, maka dia bisa berupa selain harta. Akan tapi ketika dikatakan infak, maka itu adalah harta yang biasa digunakan dalam kehidupan manusia. Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, wa anfiku, dan infakkanlah mimma razaqnakum, sebagian dari apa yang telah kami rizkikan kepada kalian, yang telah kami karuniakan kepada kalian. Min qabli ayyatiya ahadakumul maut, sebelum datangnya ajal kematian kepada salah seorang di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ketika seorang akan datang ajalnya, maka jangan sampai dia mengatakan, wahai Rabbku, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya engkau menangguhkan kematianku sebentar saja. Untuk apa ditangguhkan? Fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan menyedekahkan harta yang di rekeningku. Aku akan menginfakkan uang yang ada di tabunganku. Wa akum minas salihin. Dan aku termasuk orang-orang yang salih, orang-orang yang baik. Kenapa ketika seorang akan meninggal dunia, maka amalan yang paling diincar adalah infak. Selain yang pertama untuk menyelamatkan aset yang selama ini dikumpulkan oleh dia, maka infak adalah ibadah yang paling cepat untuk mendatangkan pahala. Seandainya ada orang yang sholat, maka butuh sekitar 5 bahkan 10 menit waktunya. Ketika seorang berpuasa, maka butuh 1 hari. Ketika seorang melakukan haji umrah, butuh perjalanan panjang untuk bisa menunaikan ibadah tersebut. Akan tapi ketika infak, cukup dia transferkan uangnya, maka dalam hitungan detik itu uangnya berpindah dan saat itu pula pahalanya dia dapatkan. Sehingga tidak membutuhkan waktu yang panjang. Maka Allah ingatkan, jangan sampai ketika kematian telah datang, yang sebentar lagi seandainya tidak diinfakkan, maka uang itu akan berpindah menjadi milik ahli warisnya, milik orang lain, meskipun dari kalangan keluarganya. Maka segeralah berinfak sebelum datangnya kematian salah seorang di antara kalian. Ini adalah pelajaran yang pertama, yaitu anjuran untuk berinfak. Kemudian pelajaran yang kedua, orang yang berinfak akan mendapatkan ganti. Orang yang berinfak akan mendapatkan ganti. Orang yang berinfak akan mendapatkan ganti. Pelajaran yang kedua ini terambil dari potongan hadis unfik alaika. Berinfaklah, niscaya aku akan membalas infakmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Harta yang dikeluarkan untuk berinfak akan senantiasa diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini uang yang kita infakkan itu tidak hilang, tapi itu pasti akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Apapun yang kalian infakkan, fahuwa yukhlifuhu. Niscaya Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Kalau seandainya ada orang yang kaya di daerah kita, di kampung kita, di wilayah kita, kemudian ketika dia menyampaikan kepada masyarakat, siapa yang ingin menitipkan uangnya kepada saya, ini saya akan saya kembalikan. Bahkan ada bonus untuk pengembalian tersebut. Misalnya demikian. Artinya dia memberikan hadiah kepada orang yang memberikan atau meminjamkan uangnya kepada dia tersebut. Artinya meskipun ketika seorang ini meminjamkan
Maka seharusnya dia tidak boleh mensyaratkan adanya hadiah. Cuman ini untuk memudahkan dalam memahami konteks yang sedang kita bahas. Maka orang yang diyakini amanah, yang dia pasti akan mengembalikan, maka seorang tidak akan takut untuk meminjamkannya. Itu manusia dengan manusia. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya, yang tidak mungkin menyelisih janjinya. Maka pasti apa yang Allah janjikan akan ditepati. Seorang muslim dan muslimah harus meyakini bahwa infak itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pengembalian infak itu tidak hanya sama besarannya, tapi dilipat gandakan dengan pelipatan yang lebih besar lagi. Walillahil matsalul a'la, dan Allah Subhanahu wa taala adalah permisalan yang tinggi. Setiap pagi hari turunlah dua malaikat yang mendoakan kepada orang yang menginfakkan hartanya. Dan malaikat yang lainnya mendoakan agar Allah memberikan kehancuran kepada orang yang menahan infaknya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani." Tidaklah ada satu hari yang ada seorang hamba hidup di dalamnya illa malakani yanzilani, kecuali turun dua malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, yang satu akan berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafah. Ya Allah, berikanlah ganti orang yang infak hari ini. Orang yang mengeluarkan hartanya berinfak, maka gantilah dia ya Allah. Wa yaqulul akhar, Allahumma a'ti mumsikan talafah. Dan yang lainnya mengatakan, ya Allah, berikanlah kehancuran kepada orang yang tidak berinfak hari ini. Kalaulah doa manusia saja yang salih akan didengarkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ketika yang berdoa itu adalah malaikat yang suci, la ya'sunallaha ma amarahum, yang tidak pernah memaksiati Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika ada malaikat yang berdoa, ya Allah, berikanlah ganti kepada orang ini, berikanlah kehancuran kepada orang yang tidak berinfak hari ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkannya. Maka berbahagialah orang-orang yang dimudahkan untuk menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan makhluknya, tapi Allah ingin tunjukkan bahwa apa yang diinfakkan itu tidak hilang, bahkan akan dikembalikan. Bahkan pengembaliannya dengan pelipat gandaan yang sangat banyak sekali. Maka Allah menyebutnya dengan pinjaman. Yang namanya pinjaman maka pasti akan dikembalikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Muzammil pada ayat yang ke-20, "Wa aqridullaha qardan hasana." Berikanlah pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pinjaman yang baik. "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah." Maka kebaikan apa saja yang kalian lakukan untuk diri kalian, niscaya kalian akan memperoleh balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syekh Muhammad Sulaiman Abdullah Al-Ashqar rahimahullahu taala dalam kitabnya Zubdatut Tafsir menyebutkan bahwa memberikan pinjaman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa aqridullaha qardan hasana, berikanlah pinjaman yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maksudnya adalah dengan cara menginfakkan harta di jalan-jalan kebaikan. Jadi ketika antunna ke masjid, memasukkan uang ke kotak masjid, ketika seorang memberi, mengeluarkan uangnya, memberikan kepada orang yang membutuhkan, maka itu semua adalah qardan hasanah. Itu adalah pinjaman yang baik. Maka semoga dengan mendengarkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang mulia ini memantik semangat kita untuk berinfak. Dan infak itu tidak hilang. Infak hanyalah memindahkan dari rekening kita yang ada di dunia berpindah ke simpanan pahala yang ada di surga. Kalaulah antunna cinta dengan harta yang antunna miliki,
maka pindahkan harta itu dengan menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang diinfakkan tidak hilang. Pasti Allah akan kembalikan. Dan pengembalian tidak harus dengan nominal, bisa dengan pahala yang besar, dengan diselamatkan dari keburukan, dengan diberikan dalam bentuk yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala lebih tahu hikmah yang tepat untuk hamba tersebut. Suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 32 Hijriyah di Madinah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, seorang khulafaur rasyidin yang wafat tahun 23 Hijriyah di Madinah. Beliau pernah menuliskan surat kepada putranya Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Dalam surat itu Umar mengatakan kepada putranya setelah memberikan muqaddimah, maka Umar mengatakan amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inni usika bi taqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepadamu wahai anakku agar engkau bertakwa kepada Allah azza wa jalla. Fa innahu manittaqahu waqahu. Karena barang siapa yang bertakwa kepadanya maka Allah akan menjaganya. Wa man aqradahu jazahu. Dan barang siapa yang memberikan pinjaman kepada Allah, barang siapa yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, jazahu, Allah pasti akan membalasnya. Wa man syakarahu zadahu. Dan barang siapa yang bersyukur, niscaya Allah akan tambah nikmat kepadanya. Itu pelajaran yang kedua dari hadis yang mulia, anjuran untuk berinfak. Kemudian pelajaran yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan. Pelajaran yang ketiga ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, terambil dari potongan hadis wa qala yadullahi ma'la, yadullahi mal'a, la yaghiduha nafaqatun sahhaul laila wan nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan Allah itu penuh. La yaghiduha nafaqatun sahhaul laila wan nahar. Dia senantiasa tidak pernah berkurang dengan nafkah yang diberikan dan senantiasa mencurahkan karunia di siang dan di malam hari. Ahlus sunnati wal jamaah mengimani dan menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluknya. Kita tidak boleh melakukan tahrif, yaitu merubah sifat Allah Subhanahu wa taala atau merubah maknanya. Tangan dirubah menjadi kekuasaan, maka ini tidak diperbolehkan. Lafaz yadullah maka dikenal oleh orang Arab, yad artinya tangan, dan tidak pernah ada riwayat dari kalangan sahabat dan para salafun salih yang memalingkan makna itu dengan makna yang lainnya. Kemudian tidak boleh ta'til, yaitu meniadakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala atau meniadakan maknanya. Tidak boleh seorang menolak, dikatakan yadullah, maka ditiadakan makna tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau kalimatnya ada, yadullah, kalimatnya ada tapi hakikatnya tidak ada. Maka ini juga tidak diperbolehkan. Kemudian tidak boleh pula takyif, yaitu menanyakan hakikat bagaimana bentuk sifat Allah tersebut, bagaimana bentuk tangan Allah. Karena sama makhluk saja, makhluk punya tangan, bahkan binatang punya tangan, tetapi mereka berbeda bentuknya. Ini antara makhluk dengan makhluk. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, walillahil matsalul a'la. Dan tidak boleh ditanyakan bagaimananya, karena tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Kemudian tidak boleh tamtsil, tidak boleh menyerupakan sifat Allah dengan makhluk. Ini tidak diperbolehkan. Sehingga keyakinan Ahlussunnati wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala punya tangan yang sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak sama dengan makhluknya, tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an,
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwas samiul basir. Tapi Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah punya pendengaran, Allah punya penglihatan, tetapi tidak sama dengan makhluknya. Demikian pula di dalam tangan. Kemudian pelajaran yang keempat adalah luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Luasnya karunia Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran yang keempat ini, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah, terambil dari potongan hadis wa qala ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samaa'a wal arda fa innahu lam yagid ma fi yadihi. Tahukah kalian apa yang telah Allah infakkan sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi sampai hari ini, bahkan sampai nanti hari kiamat. Allah yang mencukupi seluruh makhluk. Allah yang memberikan makan, memberikan kesehatan, memberikan infaknya untuk para makhluknya sejak dulu. Sejak penciptaan langit dan bumi sampai sekarang, bahkan sampai nanti hari kiamat. Sudah berapa banyak yang Allah infakkan untuk para makhluknya. Fa'innahu lam yagid ma fi yadihi. Ketahuilah bahwasannya sekian banyaknya itu tidak mengurangi apa yang ada di tangannya. Maka ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Yang tidak berkurang sedikit pun dengan permintaan para hamba. Kita bisa bayangkan kalau manusia makan, satu kali makan sudah berapa nilai yang ketika diuangkan. Itu satu kali makan. Bagaimana ketika 3 kali? Itu satu manusia. Bagaimana ketika sekumpulan manusia? Bagaimana dengan binatang, tumbuh-tumbuhan, dan yang lainnya, yang semuanya itu membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan makanan kepada mereka. Allah sembuhkan yang sakit di antara mereka. Allah berikan kesehatan dan yang seterusnya. Sangat banyak sekali. Tapi itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang lainnya, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fa'as'aluni fa'ataitu kulla insanin ma sa'alahu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul miqyatu idza udkhilal bahra." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hambaku, seandainya berkumpul yang pertama dan yang terakhir, insakum wa jinnakum, baik itu manusia maupun jinnya, manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir berkumpul, jin yang pertama sampai jin yang terakhir berkumpul dalam satu lapangan yang sangat besar, fi sa'idin wahidin, di dalam lapangan yang sangat luas, fasa'aluni, kemudian mereka semua meminta, berdoa kepadaku apa yang mereka inginkan, apa yang mereka butuhkan. Fa'ataitu kulla insanin mas'alatahu. Aku berikan satu persatu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mintakan. Ma naqasa dzalika mimma indi. Itu tidak mengurangi apa yang ada di sisiku, kata Allah. Illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra. Kecuali seperti berkurangnya jarum yang dimasukkan ke lautan. Lautan adalah ibarat kekayaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat banyak, yang tidak bertepi. Kemudian ada jarum kecil yang halus, yang licin dimasukkan ke dalam lautan, maka yang ada di jarum itu, itulah yang diberikan kepada seluruh makhluk yang meminta tadi. Jarum yang licin ketika dimasukkan di air, maka dia tidak bisa menyerap air. Hampir-hampir tidak ada air yang didapatkan dari jarum itu. Itulah gambaran ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang diminta oleh seluruh makhluknya. Tidak mengurangi kekayaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kelima, akhwati fillah, rahimani wa rahimakunallah,
Arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Arsy Allah Subhanahu wa taala berada di atas air. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam potongan hadis tadi, wa kana arshuhu 'alal ma. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu di atas air. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana arshuhu 'alal ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, Dialah yang menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari. Wa kana arshuhu 'alal ma. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas air. Arsy Allah Subhanahu wa taala adalah makhluk Allah yang terbesar. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arsy Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ukuran yang bisa menyebutkan besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan perbandingan. Nabi SAW menyebutkan perbandingan antara langit yang 7 lapis dengan kursi, kemudian kursi diperbandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Mas-samawatu sab'u fil kursi illa kahalqatin bi ardin fallatin." Tidaklah langit yang 7 lapis. Langit yang 7 lapis dibandingkan dengan kursi. Kursi adalah maudhi'ul qadamain, adalah tempat 2 telapak kaki Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Langit yang 7 lapis dibandingkan dengan kursi, kahalqatin bi ardin fallatin. Maka langit yang 7 lapis itu seperti sebongkah cincin yang berada di padang Sahara yang sangat luas. Artinya kursi itu adalah padang Sahara, padang pasir yang sangat luas, sedangkan langit yang 7 lapis hanyalah sebongkah cincin yang berada di padang pasir tersebut. Wa fadlul arsy 'alal kursi kafadli tilkal fallati 'ala tilkal halqah. Adapun kursi dibandingkan dengan arsy Allah Subhanahu wa taala, maka kursi itu seperti sebongkah cincin, sedangkan arsy Allah itu adalah padang Sahara, padang pasir yang sangat luas sekali. Hanya dengan perbandingan seperti inilah bisa diberitakan tentang besarnya arsy Allah Subhanahu wa taala. Dan arsy Allah Subhanahu wa taala itu pada hari kiamat akan dipikul oleh 8 orang malaikat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Haqqah pada ayat yang ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal malaku 'ala arja'iha wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya." Para malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Wa yahmilu 'arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniya. Dan yang memikul arsy Rabbmu pada hari itu, pada hari kiamat adalah thamaniyatun, 8 malaikat. Dari 8 malaikat itu, salah satunya adalah malaikat Israfil. Malaikat yang akan meniup sangkakala. Pada hari kiamat kelak, sangkakala tiupan kehancuran dan tiupan kebangkitan. Malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala sangat besar sekali. Yang jarak antara pundaknya sampai ke cuping telinganya, yaitu tempatnya anting-anting, tempat yang biasa digunakan untuk memasang anting-anting bagi wanita, cupingnya ini, maka jaraknya adalah perjalanan 700 tahun lamanya. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, "Udzina li an uhadditha an malakin min malaikatillahi min hamalatil arsy." Aku diizinkan untuk memberitahukan tentang malaikat di antara malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Innama baina sakhmati udunihi ila atiqihi masiratu sab'i mi'ati amin. Jarak antara
sahmati udun, itu cuping telinga, tempatnya anting-anting biasanya, ila atiki, sampai ke pundaknya, masiratu sab'imi'ati amin, perjalanan 700 tahun lamanya. Kita safar sehari semalam, sudah jauh sekali jarak kita. Ini perjalanan 700 tahun, bukan hanya sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bukan setahun, tapi 700 tahun. Subhanallah. Itu malaikat pemikul arsy Allah Subhanahu wa taala. Kalau pemikulnya seperti demikian besarnya, maka arsy Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sangat besar sekali. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Dikatakan wa kana arsyu 'alal ma'. Kalaulah boleh kita menyebutkan susunan ya, ada bumi yang 7 lapis, dari mulai inti bumi, lapisan yang kedua, ketiga, sampai lapisan yang ketujuh. Dan kita hidup di lapisan yang ketujuh, di permukaan bumi. Kemudian di atasnya ada langit yang pertama, sama dunya, langit dunia. Kemudian langit yang kedua, langit yang ketiga, sampai langit yang ketujuh. Di atas langit yang ketujuh itu ada air. Wa kana arsyu 'alal ma', ada air. Di atasnya itu ada malaikat hamalatul arsy, malaikat pemikul arsy Allah yang jumlahnya 8 malaikat pada hari kiamat kelak. Dan di atasnya malaikat pemikul arsy, maka ada arsy Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, dan di atas arsy itu Allah Subhanahu wa taala beristiwa. Allahu Akbar, dan Allah Subhanahu wa taala Maha besar. Kemudian pelajaran yang terakhir, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita keluarkan dari hadis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mampu merendahkan dan meninggikan mizan. Allah Subhanahu wa taala mampu merendahkan dan meninggikan mizan. Allah Subhanahu wa taala mampu merendahkan dan meninggikan mizan. Pelajaran yang keenam ini terambil dari bagian akhir hadis, wa biyadihil mizan yahfidhu wa yarfa'u. Di tangannya mizan yang mampu dia rendahkan dan dia tinggikan. Allah Subhanahu wa taala mampu merendahkan dan meninggikan mizan. Mizan adalah timbangan pada hari kiamat kelak. Dan mizan ini jumlahnya hanya 1 pada hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya dalam bentuk tunggal. Dalam hadis disebutkan wa biyadihil mizan, dan di tangannya mizan. Disebutkan dalam bentuk tunggal, bentuk mufrad. Kemudian meskipun dia hanya 1, tapi yang naik di atas timbangan itu ada banyak, ada 3. Sehingga terkadang Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan dalam bentuk jamak mawazin. Mawazin yang menunjukkan bahwa yang naik di atas timbangan itu banyak lebih dari 1. Dan mizan ini memiliki 2 daun timbangan. 2 daun timbangan, sehingga dari situ akan tampak siapa yang layak masuk ke dalam surga karena banyak amalan kebaikannya. Dan seorang akan kelihatan siapa yang masuk ke dalam neraka karena ringannya amalan kebaikannya dibandingkan dengan keburukannya. Yang naik di atas mizan ada 3. Yang pertama adalah amalan seseorang. Jadi amalan itu pada hari kiamat akan diwujudkan dalam bentuk konkret dan akan ditimbang. Naik ke atas mizan, ke atas timbangan. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, athqalu syai'in fil mizan al-huluqul hasan. Yang lebih berat di mizan yang ditimbangkan adalah akhlak yang mulia. Kita tahu akhlak itu kan tidak kelihatan, abstrak. Tapi nanti akan dibentukkan konkret pada hari kiamat dan akan dinaikkan di atas mizan dan akan memberatkan mizan itu sendiri. Kemudian yang naik yang kedua adalah orang yang beramal, al-amil. Itu orang yang beramal akan naik di atas mizan. Sebagaimana Nabi SAW menyebutkan dalam haditsnya, innahu la ya'tir rajulul azimus saminu yaumal qiyamah. Akan didatangkan seorang yang azimus samin, yang besar dan gemuk. Azimus samin, besar dan gemuk pada hari kiamat. La yazinu indallahi janaha ba'udah. Ternyata ketika dia naik di atas mizan, beratnya tidak mengalahkan
tidak bisa mengalahkan beratnya sayap nyamuk. Artinya timbangan orang ini ringan. Ini menunjukkan bahwa orang itu akan naik di atas timbangan. Kemudian yang ketiga yang naik di atas timbangan adalah suhuful amal. Kitab catatan amalan. Dan setiap manusia punya kitab catatan amalan yang menuliskan semua amalan dia. Baik yang baik maupun yang buruk, yang besar maupun yang kecil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsah. Kitab itu tidak meninggalkan yang besar maupun yang kecil illa ahsah, kecuali dicatat semuanya. Disebutkan dalam hadithul bitaqah, dalam hadis tentang kartu, kata Nabi SAW, Innallaha sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiki yaumal qiyamah. Ada seorang yang didatangkan pada hari kiamat. Fayanshuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan. Maka dia didatangkan kitab catatan amalannya sebanyak 99 kitab catatan amalan. Kullu sijillin mithlu maddil basar. Satu kitab itu besarnya sejauh pandangan matanya. Sejauh dia memandang maka sebesar itu pula kitabnya. Dan dia punya 99 kitab catatan amalan. Thumma yaqulu atunkiru min hadha syai'an adzalamaka katabatil hafizun. Allah tanya, apakah ada yang salah dari tulisan ini? Apakah malaikat mendolimimu? Kata dia, fayaqulu la ya Rabbi, tidak ada wahai Rabbku. Semuanya benar. Fayaqulu aflaka udhrun. Apakah engkau punya udhur? Kenapa engkau melakukan dosa ini, dosa itu? Kata dia, la ya Rabbi, tidak ada wahai Rabbku. Fayaqulu bala innalaka indana hasanatan. Kau miliki kebaikan di sisi kami. Fa innahu la dhulma alaikal yauma. Kau tidak dolimi pada hari ini. Fatakhruju bitaqatun. Dikeluarkanlah bitaqah, yaitu kartu, yang bertuliskan fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kartu yang tulisannya syahadat. Maka fayaqulu uhdhur waznaka. Maka diminta untuk ditimbang, diletakkan kartu tersebut. Fayaqulu ya Rabbi, ma hadhil bitaqa, ma hadhihi sijillat. Apa artinya kartu kecil itu dibandingkan dengan kitab-kitab yang besar dan banyak ini? Faqala innaka la zulma. Fa innaka la tuzlam. Sungguhnya kau tidak didolimi pada hari ini. Qala fadhudu sijillat fi kaffatin wal bitaqatu fi kaffatin. Fatashati sijillat fasukilat bitaqah fala yathkulu ma'asmillahi syai'un. Maka ketika ditimbang, ternyata bitaqah itu jauh lebih berat, dan kitab-kitab itu pun terkalahkan dengan bitaqah yang bertuliskan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini menunjukkan bahwa kitab itu naik di atas mizan. Jadi ada 3 yang naik di atas mizan, yaitu orang yang amalannya, orang yang beramal, dan kitab catatan amal. Dan Allah Subhanahu wa taala mampu meninggikan dan merendahkan mizan tersebut.